Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sekolah Dasar kelas 3 dengan judul Sikap Terpuji. Pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mampu menjelaskan sikap dan perilaku terpuji. Yang kedua, dapat menyebutkan sikap terpuji, tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Yang ketiga, dapat menjelaskan dan mencontohkan serta dapat menyebutkan hadis tentang perilaku terpuji, tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Bacalah sabda Nabi Muhammad SAW di bawah ini dan cermatilah. Akmalul mu'minina imaman ahsanuhum khuluqa. Artinya, orang-orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang A, yaitu tawadu. Yang pertama, pengertian sikap tawadu. Tawadu adalah sikap terpuji yang dapat juga disebut rendah hati, tidak sombong, tenang, dan sederhana, yaitu sikap merasa bahwa dirinya sama seperti yang lain, tidak mau menyombongkan atau menunjukkan kelebihan dirinya. Ia merasa bahwa dirinya sama seperti orang lain. Ia tidak merasa lebih baik dari orang lain meski ia banyak memiliki kelebihan, baik ilmu, harta, ataupun prestasi. Orang yang tawadu selalu merasa dirinya harus memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya sendiri dan tidak meremehkan atau merendahkan orang lain. Orang yang bersikap tawadu: A. Tidak menyombongkan diri. B. Tidak menunjukkan kelebihannya. C. Tidak meremehkan dan menghina orang lain. D. Merasa dirinya sama dengan orang lain. E. Mau berbagi dan membantu orang lain. F. Selalu berusaha untuk lebih baik. G. Selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. H. Menyadari bahwa semua kelebihannya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Manfaat atau keutamaan sikap tawadu. A. Disukai oleh teman-teman. B. Dihormati orang lain. C. Disayang guru dan orang tua. D. Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Contoh sikap tawadu. Ahmad merupakan seorang siswa kelas 6 di sekolah dasar. Ia siswa yang rajin belajar. Apabila ia di rumah, ia rajin membantu orang tua. Setelah semua pekerjaannya selesai, ia pun melanjutkan belajar karena ia rajin belajar. Ia pun menjadi orang yang cerdas dan pandai. Meski demikian, Ahmad tidak merasa sombong dan tidak menghina temannya yang nilainya lebih rendah. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas prestasi yang telah diraihnya dan berterima kasih juga kepada guru dan orang tua yang telah mendidik dan mengajarkannya sehingga ia dapat menjadi anak yang pandai. Anak-anak, sekarang kita masuk ke poin yang B, yaitu ikhlas. 1. Pengertian ikhlas. Islam mengajarkan kepada semua manusia untuk berbuat baik antar sesama, saling memberi dan saling membantu. Memberikan sesuatu atau bantuan harus didasari dengan rasa ikhlas, tanpa mengharapkan
balasan dari orang lain. Tahukah kamu apa itu ikhlas dan apa hikmah dari ikhlas? Secara bahasa, ikhlas adalah bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu menjadi bersih. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti mengerjakan sesuatu hanya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ikhlas berarti melakukan sebuah pekerjaan atau ibadah hanya demi mengharapkan ridho Allah semata tanpa menginginkan pujian, penghormatan, atau imbalan apapun dari manusia lainnya. Ikhlas dapat juga disebut dengan sikap rela. Orang yang memiliki sikap ikhlas atau rela, sudah pasti dia tidak akan mengeluh atau menolak atas tugas yang diberikan kepadanya. Ia akan berusaha untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan diiringi rasa senang hati. Hendaknya dalam melakukan sebuah amalan atau ibadah dilandasi dengan niat yang ikhlas, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya. 2. Ciri-ciri orang yang bersikap ikhlas. A. Menerima apapun keadaan yang ada pada dirinya. B. Menerima setiap tugas dan pekerjaan dengan senang hati. C. Mau membantu orang lain. D. Rajin berbagi dan memberikan pada yang membutuhkan. E. Tidak mengharapkan imbalan apapun atas pekerjaan yang dilakukannya. 3. Manfaat atau keutamaan sikap ikhlas. A. Disukai banyak orang. B. Mempunyai banyak teman dan hatinya menjadi tenang. C. Rizkinya akan bertambah dan dicintai Allah dan Rasul. D. Peduli dengan orang lain dan lingkungan. E. Mendapat pahala. Contoh sikap ikhlas. Salah satu contoh sebuah sikap ikhlas dicontohkan dalam kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam ketika ia mendengar perintah Allah kepada ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui mimpi bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail alaihissalam menerima hal tersebut dengan ikhlas. Nabi Ismail alaihissalam rela dirinya dijadikan sebagai bahan pengorbanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mantap ia menerima hal tersebut dan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia rela dan siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada ayahnya. Nabi Ismail tidak mengeluh, menangis, apalagi menolak. Padahal ia tahu bahwa tugas tersebut berarti adalah kematian baginya. Namun beliau justru dengan senang hati menerima dan melaksanakannya. Bahkan ia meyakinkan ayahnya agar tidak ragu-ragu atas keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam dan keyakinan serta ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada mereka berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing atau khibas sebagai korban bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian contoh teladan sikap ikhlas yang harus kita tiru dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.
Baik anak-anak, sekarang kalian silakan ulang kembali videonya dari awal agar kalian dapat mengerjakan soal sebagai berikut. Soal yang pertama, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang A. Kaya, B. Kuasa, C. Takwa, D. Tinggi jabatan. Yang kedua, melakukan sesuatu hanya mengharap ridho Allah adalah pengertian dari A. Takwa, B. Ikhlas, C. Tawadu, D. Sabar. Soal ketiga, salah satu ciri orang yang bersikap tawadu adalah A. Tidak menyombongkan diri, B. Kasar, C. Tinggi hati, D. Lembut. 4. Jelaskan pengertian tawadu. Yang kelima, apa arti ikhlas secara bahasa? Baik, kita telah selesai materi pada saat ini dan jangan lupa soalnya dikerjakan dengan baik dan benar, dan Bapak minta maaf apabila banyak suara-suara yang masih mengganggu pembelajaran pada saat ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.